berkaitan tentang rahmat. Jadi orang-orang yang berzakat ini adalah para calon yang mendapatkan rahmat Allah kelak di akhirat. Karena mereka telah menunaikan kewajiban yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait harta mereka. Itu mereka bayar zakat. Dan mereka didoakan terkait dengan pemberian mereka itu dengan doa rahmat. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya di hadis berikutnya an Ali anna al-Abbas sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqati qabla an tahilla. Falakhasa lahu fi dhalika rawahu at-Tirmidzi wal Hakim. Dan dari Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu anhu begitu, anna al-Abbas, bahwasanya Al-Abbas ini adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'jil sadaqatihi. Jadi Abbas ini bertanya pada Nabi SAW tentang penyegeraan zakat sebelum waktunya. Ya, qabla an tahilla, sebelum waktunya. Farakhasa lahu fi dzalik, maka beliau memperbolehkannya tentang hal tersebut itu. Ya, ini menunjukkan akan diperbolehkannya mengeluarkan zakat sebelum sampai waktunya, sebagaimana yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalkan memang diperlukan, misalkan hal tersebut itu memang berlebih banyak sekali dan kemungkinan besar tahun depannya juga akan mendapatkan hal yang sama dan mungkin akan tersimpan juga dengan sejumlah yang sama atau bahkan mungkin lebih seperti itu, maka boleh untuk disegerakan untuk tahun depannya itu dibayar di tahun ini seperti itu. Atau misalkan yang seharusnya itu misalkan nanti 6 bulan lagi baru bayar zakat, tapi karena dibutuhkan sekali untuk segera ya dibayarkan zakat, maka boleh disegerakan membayar zakatnya, dan itu bagian dari rukhsah. Jadi sebelum masa 1 haul lewat itu diberikan rukhsah atau keringanan karena kebutuhan. Sebagai contoh misalkan yang kena musibah mungkin Ustaz. Ada bisa karena ada musibah, misalkan seperti banjir kemarin di Sumatera gitu ya, banyak orang miskin, banyak orang butuh bantuan demikian, sehingga pembayaran zakatnya itu kemudian didahulukan atau disegerakan. Atau misalkan ada kampung dia dengan kampung orang lain itu sedang dalam peperangan, padahal sama-sama orang Islam. Demikian. Nah, untuk untuk membujuk ya supaya mereka damai, dia itu harus harus mengeluarkan duit yang banyak dari harta zakatnya ya untuk melerai mereka sampai dia itu bagaimana? Sampai dia itu jadi gharim ya, sampai benar-benar terlilit. Sampai benar-benar berutang. Ya misalkan dia orang kaya, ya, untuk mendamaikan 2 kaumnya itu dia bayar per kepala 2 juta misalkan. Ya, satu kampung 1.000 orang, kemudian kampung berikutnya 1.000 orang, 1.000 tambah 1.000 2.000 dikalikan 2 juta, misalkan sudah 2 miliar ya. 4 miliar ya. 4 miliar ya. Misalkan 4 miliar dia keluarkan untuk membujuk apa? Entah 4 miliar atau 40 miliar itu. 4 miliar ya. 4 miliar gitu kan untuk membujuk. Nah, habis semua ludes hartanya, dia jadi orang zalim. Nah, pada waktu itu negara ini wajib mengeluarkan zakatnya, segerakan ya untuk mengganti apa yang telah dikeluarkan oleh orang ini. Ya, sebanyak 4 miliar tersebut. Ya, untuk mendamaikan yang bertikai tersebut, kampung yang bertikai. Ini contoh. Jadi segerakan dikatakan ada sesuatu sehingga adanya rukhsah, keringanan seperti itu. Nah, itu boleh ya.